Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Elisa Purba dan rekan saya Alfat Rizky dalam program TVR 09. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi hangat dan menarik yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Inilah pemirsa TVR 09 selengkapnya. Ya pemirsa, informasi yang pertama, DPR RI menekankan pentingnya kerjasama global untuk memastikan partisipasi aktif perempuan dalam berbagai bidang, khususnya politik dan ekonomi. DPR RI menekankan pentingnya kerjasama global untuk memastikan partisipasi aktif perempuan dalam berbagai bidang, khususnya politik dan ekonomi. Anggota BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menyampaikan pandemi COVID-19 telah memperbesar ketidaksetaraan gender yang dialami perempuan, terutama terkait isu kesehatan perempuan, anak, dan remaja. Irine mengatakan parlemen perempuan harus terus mendorong dan memastikan segala upaya pemulihan global dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi. Kita memerlukan sinergi yang lebih kuat antar seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional, regional, global, dengan peran sentral parlemen di dalamnya, terutama melalui peran parlemen perempuan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menekankan pentingnya kerjasama global untuk memberikan ruang partisipasi bagi perempuan dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensinya. Isu kesetaraan gender dalam politik, khususnya partisipasi perempuan sebagai anggota parlemen, harus dibahas dan menghasilkan resolusi pada sidang IPU ke-144. IPU berada di garis terdepan, lead by example, dalam mengharusutamakan kesetaraan gender. IPU harus berada di garda terdepan dalam mendorong berpartisipasi atau partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Forum Parlemen Perempuan IPU kali ini berdiskusi dalam memberikan usulan berbasis gender untuk 2 rancangan resolusi. Diskusi Forum Perempuan Parlemen IPU diharapkan bisa mendorong terwujudnya kesetaraan gender secara global hingga masa mendatang. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menekankan konflik dan perselisihan tidak akan menyelesaikan masalah. Untuk itu perlu adanya kolaborasi antar negara demi mewujudkan pemulihan yang berkelanjutan. Sidang IPU ini menjadi momentum untuk menyebarkan budaya damai demi menjaga stabilitas dunia. Puan menjelaskan, budaya damai akan selalu mengedepankan toleransi dan dialog dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Untuk itu, Puan berharap melalui forum sidang IPU ini bisa menghasilkan rekomendasi agar gencatan senjata di Ukraina segera dilakukan serta dibukanya akses untuk bantuan kemanusiaan. Majelis IPU ke-144 dapat menjadi momentum bagi parlemen untuk menyebarkan budaya damai yang selalu mempromosikan toleransi dan dialog serta menolak kekerasan. Tentunya melalui budaya damai kita mengharapkan perang Ukraina segera berakhir. Dilakukan gencatan senjata dan diberikannya akses bantuan kemanusiaan. Namun, kita jangan melupakan untuk menyelesaikan konflik di berbagai belahan bumi lainnya. Pertemuan ini juga perlu mendesak tercapainya kemerdekaan penuh Palestina. Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengatakan, hukum internasional, piagam PBB, serta integritas teritorial suatu negara yang berdaulat merupakan hal-hal yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa TVR Parlemen, masih ada berita lainnya yang kami siapkan untuk Anda. Di antaranya Ketua DPR RI yang ajak seluruh parlemen anggota IPU bersama-sama untuk melakukan upaya penanggulangi perubahan iklim. Sesaat lagi hanya di TVR 09.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, sidang Interparliamentary Union atau IPU ke-144 di Bali telah resmi dibuka. Sesuai tema besarnya tentang perubahan iklim, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengajak seluruh parlemen anggota IPU untuk mewujudkan komitmen dan aksi nyata seluruh negara untuk mencegah dampak besar dari perubahan iklim dunia. Sidang IPU ke-144 telah resmi dibuka. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengajak seluruh parlemen anggota IPU bisa mewujudkan komitmen dan aksi nyata seluruh negara untuk mencegah dampak besar dari perubahan iklim di dunia. Dalam pidato pembukaan sidang IPU di Bali, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengatakan, parlemen berperan menggerakkan pengurangan emisi di negaranya, memperkuat adaptasi, dan merealisasikan pembiayaan transisi energi bersih khususnya di negara-negara berkembang. Pasalnya, membutuhkan dukungan investasi yang besar dan teknologi yang canggih. Hal ini di saat dunia telah mencapai pemanasan 1,1 derajat Celcius dan mengakibatkan target pemanasan 1,5 hingga 2 derajat Celcius sulit untuk dapat tercapai. Presiden RI Joko Widodo menyampaikan, menghadapi perubahan iklim tentunya memerlukan keberanian dari parlemen maupun pemerintah untuk memobilisasi kebijakan, salah satunya terkait transisi energi baru dan terbarukan, terutama di negara-negara berkembang. Presiden Joko Widodo berharap anggota IPU bisa bekerja bersama pemerintah dalam menghasilkan keputusan konkret dan melakukan aksi nyata untuk menghadapi perubahan iklim global. Perlu sebuah investasi yang besar. Perlu sebuah transfer teknologi, perlu pendanaan iklim global yang betul-betul serius didukung oleh internasional. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, banyaknya event internasional yang diselenggarakan di Indonesia mulai dari MotoGP 2022, IPU di Bali hingga penyelenggaraan G20 Oktober mendatang membuat Komisi 9 DPR RI meminta Satgas COVID-19 baik di pusat maupun di daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Terkait dengan banyaknya event internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia,
mulai dari MotoGP 2022, IPU di Bali, dan pertemuan Government 20. Komisi 9 DPR RI meminta satuan tugas COVID-19, baik di pusat maupun di daerah, melakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Anggota Komisi 9 DPR RI Ashabul Kafi memaparkan, pemberlakuan aturan bebas karantina untuk para delegasi dan wisatawan mancanegara harus tetap dibarengi dengan penegakan protokol kesehatan COVID-19. Menurutnya, dalam masa transisi kesadaran masyarakat merupakan hal yang utama. Penegakan protokol kesehatan itu tetap ya, utamanya dalam penggunaan masker, itu kan tetap harus diawasi gitu kan. Karena walaupun kita sudah transisi, tapi kan kehati-hatian itu tetap kita utamakan. Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita Runtuwene meminta Satgas COVID-19 selalu menerapkan protokol kesehatan dalam event yang digelar. Feli mendorong tahapan protokol kesehatan COVID-19 perlu dikawal dengan ketat dari kedatangan sampai kepulangan para delegasi. Ya, karena banyak event internasional, tentunya semakin ketat tentunya kami harapkan semakin ketat Satgas Covid dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dari tamu-tamu yang akan masuk, yang akan berkumpul di satu tempat gitu. Komisi 9 DPR RI akan melakukan rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan persiapan masa transisi endemi COVID-19 berjalan dengan baik. Hilman Hidayat dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemerintah telah menghapuskan keharusan swab PCR maupun antigen sebagai syarat perjalanan dalam negeri. Meski begitu, anggota Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut, mengingat pelaksanaan vaksinasi dosis lengkap dan booster belum merata terpenuhi di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah telah menghapuskan keharusan swab PCR maupun antigen sebagai syarat perjalanan dalam negeri. Meski begitu, anggota Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut, mengingat pelaksanaan vaksinasi dosis lengkap belum merata terpenuhi di seluruh wilayah Indonesia, begitu juga vaksin booster. Ditemui usai menghadiri rapat paripurna pembukaan masa sidang 4 di Gedung Nusantara DPR RI, Krisdayanti mengatakan capaian vaksinasi dosis lengkap sekitar 70%. Sedangkan capaian vaksin booster masih di bawah 10%. Untuk terus mencegah penyebaran virus corona, tes PCR dan antigen untuk perjalanan darat, air, dan udara masih sangat dibutuhkan, apalagi munculnya varian Delta Cron yang sudah terdeteksi di beberapa negara. Jadi memang pro kontra ini akan tetap terjadi, memang banyak sekali menjadi pikiran daripada kita semuanya di Komisi 9, karena memang mengingat preventif ini penting dilakukan oleh seluruh lapisan ya, karena bisa jadi kita sehat, kita sudah booster, tapi kita mungkin juga berdampak dengan mutasi orang di sekitar yang memang tidak menjaga prokesnya. Krisdayanti mendorong pemerintah pusat dan daerah terus menggenjot program vaksinasi COVID-19, terutama pemberian dosis lengkap, agar bisa mencapai 90%. Mengingat dalam beberapa waktu ke depan, masyarakat akan memasuki bulan Ramadan disusul Hari Raya Idul Fitri. Krisdayanti juga mengimbau masyarakat terus disiplin menjalankan protokol kesehatan meski sudah mulai ada kelonggaran dari pemerintah. Ferdian dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, itu tadi 5 berita pilihan dari redaksi TVR Parlemen. Jangan kemana-mana, sesaat lagi ada berita mendalam terkait permasalahan distribusi minyak goreng. Informasinya sesaat lagi, tetap di TVR 09. Indonesia akan menjadi tuan rumah Interparliamentary Union atau IPU General Assembly ke-144 tahun 2022 yang akan diselenggarakan di Nusa Dua Bali tanggal 20 hingga 24 Maret 2022. Pada penutupan IPU General Assembly ke-143 di Madrid, Spanyol tahun lalu, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani meyakinkan seluruh delegasi sidang IPU bahwa Indonesia siap menjadi penyelenggara dengan protokol kesehatan ketat. The 144th IPU Assembly will be the second assembly after the pandemic, and we could not think of a better place to meet than in Bali. Indonesia has made great progress in tackling the pandemic. As of now, more than 87% of population in Bali has been fully vaccinated.
Manfaat yang bisa diambil dari perhelatan ini adalah bangkitnya dunia pariwisata Indonesia dan masyarakat Indonesia dapat menyaksikan wakil rakyatnya menyampaikan aspirasinya ke forum global. Menyambut baik hal ini karena ini adalah momentum awal, momentum penting untuk pemulihan ekonomi, khususnya ekonomi pariwisata, dan Bali memang hampir sebagian besar, kalau nggak seluruhnya, sangat bergantung kepada sektor pariwisata. IPU General Assembly ke-144 akan mengangkat tema Getting to Zero, Mobilizing Parliament to Act on Climate Change. Memobilisasi parlemen dunia untuk beraksi di dalam persoalan climate change, karena ini menjadi masalah yang semakin hari semakin serius gitu. Sesuai dengan fungsinya antara lain membuat legislasi yang memprotek persoalan lingkungan, persoalan iklim. Mari kita dukung dan sukseskan penyelenggaraan sidang IPU ke-144 di Nusa Dua, Indonesia. Kembali di TVR 09, sebagai salah satu negara penghasil sawit terbesar di dunia, persoalan melonjaknya harga minyak goreng saat ini menjadi polemik di tengah masyarakat. DPR RI menilai pemerintah perlu mengatasi persoalan ini secara cepat. Nah, DPR RI juga mendesak pemerintah untuk bergerak cepat dalam menangani distribusi minyak goreng yang tidak merata, agar kenaikan harga dapat ditekan dan masyarakat tidak kesulitan untuk memperoleh minyak goreng. DPR RI juga menyayangkan terhadap pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, yang tidak mampu melawan mafia dan oligarki yang leluasa memainkan stok dan harga minyak goreng. Pemirsa, simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Sebagai salah satu negara penghasil sawit terbesar di dunia, persoalan melonjaknya harga minyak goreng saat ini menjadi polemik di tengah masyarakat. DPR RI mendesak pemerintah bergerak cepat dalam menangani distribusi minyak goreng yang tidak merata, agar kenaikan harga dapat ditekan dan masyarakat tidak kesulitan memperoleh minyak goreng. DPR RI menyayangkan pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, yang tidak mampu melawan mafia dan oligarki yang leluasa memainkan stok dan harga minyak goreng. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggi menilai persoalan minyak goreng langka bersumber pada masalah supply and demand yang tidak merata. Gede Sumarjaya mendesak Kementerian Perdagangan segera memperbaiki sistem distribusi minyak goreng. Tersendatnya jalur distribusi ini menjadi biang keladi kelangkaan minyak goreng di sejumlah daerah dan melonjaknya harga. Ini masalah supply and demand. Jadi ada barang yang kurang di satu daerah, ada yang berlebih di satu daerah, sehingga mereka mampu menstabilkan harga, yang lain tidak mampu menstabilkan harga. Jadi yang salah di sini adalah bukan di kebijakan DMO-nya, tapi yang saya lihat itu adalah kesalahan daripada sistem distribusi dan kemudian pengawasan. Anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasudin mengatakan, saat ini kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng sebesar 4 juta ton per tahun, sementara produksi minyak dalam negeri sebanyak 20 juta ton per tahun. Dengan produksi sebesar itu, seharusnya tidak akan terjadi kelangkaan minyak yang akhirnya mengakibatkan kenaikan harga minyak goreng di pasaran. Makanya dari awal saya sudah sarankan agar pertama subsidi. Ya kan? Karena tidak mungkin pengusaha itu mau rugi disubsidi jadi 14.000. Nah, kemarin baru diambil keputusannya kan. Yang kedua, perkuat posisi Bulog sebenarnya. Kalau pemerintah tidak punya stok, bagaimana bisa melakukan operasi pasar? Selama ini kan Kemendak yang dipakai kan swasta-swasta. Swasta-swasta ini tentu mereka ya keuntungan dong. Bukan tugas stabilitator harga. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin menyatakan kenaikan harga minyak goreng diakibatkan ketidaktegasan Kementerian Perdagangan terhadap perusahaan pengolahan minyak mentah. Kalau Bulog, wewenangnya kan terbatas juga. Karena apa? Bulog ini kan satu sisi harus mencari profit, satu sisi harus menyerap produksi beras dan lain-lain. Ini aja kendalanya. Seharusnya kalau antar kementerian hilangkan ego, bersatu bersama-sama, ya kan? Pasti selesai kok urusan. Ini urusan minyak goreng urusan kecil kok, ya kan? Kalau bisa menaikkan harga jadi 14.000 minyak curah, mohon maaf, nggak ada Menteri Perdagangan juga tetap orang dagang.
Anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengatakan pemerintah kalah dari mafia dan oligarki yang menyebabkan sistem distribusi minyak goreng ini carut-marut. Andre geram melihat para mafia yang bisa bebas memainkan stok dan harga minyak goreng. Intinya mayoritas anggota Komisi 6 menyatakan bahwa pemerintah kalah dari pengusaha atau oligarki pengusaha kelapa sawit. Ini yang kita sayangkan. Yang kedua adalah bagaimana Komisi 6 meminta Pak Menteri lebih mengoptimalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Bagaimana Pak Menteri bisa menegakkan undang-undang ini. Yang ketiga, insya Allah kita akan memutuskan akan membentuk panja pangan ya, pengawasan pangan untuk mendampingi dan mensupervisi Pak Menteri dalam mengatasi minyak goreng ini. Di sisi lain, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan para pelaku yang terlibat dalam sindikat mafia minyak goreng akan ditangkap, baik yang mengalihkan minyak subsidi ke minyak industri, serta yang diekspor ke luar negeri. Menteri Perdagangan juga berkomitmen akan memerangi para mafia yang terlibat dalam kasus kelangkaan komoditas pangan lainnya. Sudah dihapus, tetapi untuk curah kita tentukan di 14.000 dan ini akan disubsidi oleh dana BPDB PKS. Saya juga ingin mengklirkan ya kepada teman-teman media, kita pemerintah tidak pernah mengalah apalagi kalah dengan mafia. Saya akan pastikan mereka ditangkap, baik itu yang mengalihkan minyak subsidi itu ke minyak industri, baik yang diekspor ke luar negeri maupun di-repack untuk dijual dengan harga yang sudah sesuai dengan HET. Sekali lagi, saya akan memerangi mafia-mafia tersebut dan memastikan mereka masuk penjara. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, banyak kalangan yang belum tahu bahwa DPR RI memiliki museum yang menyimpan benda-benda bersejarah awal mula Parlemen Indonesia dibentuk. Nah pemirsa, untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 09.
Museum DPR merupakan museum khusus pemirsa yang menampilkan koleksi serta informasi mengenai sejarah parlemen di Indonesia sejak masa Hindia Belanda hingga masa kini. Bagaimana sejarah pembangunan awal Museum DPR ini? Lalu benda bersejarah apa saja yang ada di dalamnya? Berikut informasi lengkap seputar Museum DPR RI hanya untuk Anda. Pemirsa TVR 09, kali ini kita akan ajak pemirsa sekalian untuk melihat-lihat dan mengenal lebih dalam Museum DPR RI. Ada apa aja sih di dalamnya? Benda apa nih yang jadi koleksi paling bersejarah di Museum DPR? Yuk simak informasinya berikut ini. Museum yang berlokasi di Gedung Nusantara DPR RI lantai 2 ini diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1991 oleh Ketua DPR RI yang menjabat pada masa itu, Bapak Hari Suhut. Museum DPR RI didirikan pada tanggal 16 Agustus 1991. Saat itu pimpinan DPR periode tahun 87 sampai 92, Bapak Karis Suhut itu memberikan perintah agar DPR mendirikan suatu museum. Lalu ada wakil ketua saat itu, Bapak Jalaninaro, itu menjadi ketua untuk pelaksanaan pendirian Museum DPR pada tahun 1990. Lalu selama 1 tahun proses pendirian dimulai dari kuratorial koleksi dan bekerjasama dengan beberapa instansi lain yang terlibat dalam pendirian museum. Pada akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1991 Museum DPR RI itu berdiri atau bertepatan dengan sidang paripurna yang biasanya diadakan setiap tahun pada tanggal 16 Agustus. Museum DPR RI adalah museum khusus yang menampilkan koleksi serta informasi mengenai sejarah lembaga parlemen di Indonesia. Sejak masa Hindia Belanda yang dahulu bernama Volksraad atau Dewan Rakyat, hingga saat ini bernama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Lalu, koleksi apa saja sih yang ada di dalam Museum DPR RI? Ya, koleksi dari Museum DPR itu berjumlah 299 koleksi yang bertemakan tentang koleksi-koleksi yang mengejawantahkan dari aktivitas anggota dewan, seperti koleksi furnitur, yaitu meja, kursi, dan podium. Lalu juga dokumen-dokumen mengenai tentang surat-surat penting. Lalu juga ada arsip-arsip tentang jalannya persidangan. Kita juga punya koleksi seni rupa berupa lukisan dan juga site plan dari pembangunan gedung ini. Dan masih banyak lagi koleksi-koleksi yang berhubungan dengan aktivitas dewan lainnya. Nah, menarik banget kan pemirsa semua koleksi yang dimiliki oleh Museum DPR? Lalu kalau kita mau berkunjung, kapan sih waktunya? Ya, Museum DPR RI buka operasional Senin sampai hari Jumat pukul 9 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, pemirsa sudah tahu kan jam buka operasional Museum DPR? Lalu, siapa saja sih yang bisa berkunjung ke Museum DPR? Museum DPR RI itu terbuka untuk segala kalangan, mulai dari siswa sekolah, juga ada mahasiswa, dan juga masyarakat umum, seperti halnya ada delegasi masyarakat yang bila berkunjung ke DPR biasanya juga berkunjung ke museum. Dan rata-rata memang kebanyakan adalah dari siswa sekolah dan dari mahasiswa di kampus-kampus. Pada saat tim liputan TVR 09 melaksanakan proses syuting bertepatan dengan kunjungan mahasiswa Universitas Pasundan Bandung ke Museum DPR. Yuk kita tanya, apa sih pendapat dari mahasiswa tentang Museum DPR? Karena kebetulan kita di sini mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, kunjungan kita di sini juga untuk mengetahui DPR secara historis. Dan di sini di museum ini banyak pengetahuan tentang DPR secara historis sampai saat ini.
yang memang kita butuhkan dan kita perlukan gitu. Koleksi-koleksi yang ditampilkan fasilitas sudah cukup lengkap gitu. Di sini ada informasi-informasi yang sangat informatif gitu tentang DPR. Lalu ada berupa audio dan juga ada peninggalan-peninggalan sejarah yang berkesinambungan atau memiliki relevansi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi sudah jelas ya pemirsa mengenai waktu berkunjung dan siapa saja yang bisa mengakses Museum DPR. Selanjutnya kita akan infokan kepada pemirsa benda paling bersejarah yang ada di Museum DPR. Benda paling bersejarah itu adalah koleksi furnitur Komite Nasional Indonesia Pusat di tahun 1947. Itu adalah koleksi furnitur yang terdiri dari meja, kursi, podium, dan juga jam dinding. Itu adalah koleksi yang paling monumental dan tertua yang ada di Museum DPR. Yang kedua yaitu ada koleksi lukisan yang bertemakan anggota Foxtrot. Itu dibuat oleh maestro seni rupa bernama S. Sujoyono. Dibuat tahun 1977 dan diberikan kepada Ketua DPR periode tahun 77 sampai 82 yaitu Bapak Adam Malik. Tambahan informasi nih untuk pemirsa TVR 09. Lukisan Foxtrot karya maestro seni Indonesia Sujoyono ternyata memiliki nilai sejarah yang tinggi loh. Lukisan tersebut kemudian direstorasi dan dipamerkan ulang pada tahun 2015 di ruang Pustaka Loka DPR RI. Ada beberapa momen yang menarik untuk dilihat. Yang pertama itu adalah penemuan lukisan Foxtrot itu yang ditemukan sekitar tahun 2015. Lalu lukisan tersebut ternyata mempunyai nilai sejarah dan nilai estetik yang tinggi karena itu dilukis oleh maestro seni rupa terkemuka Indonesia. Lalu lukisan tersebut direstorasi dan akhirnya dipamerkan ulang dengan mengundang istri dari maestro tersebut yaitu Ibu Rosman Danwangi. Itu pamerannya dilakukan pada tahun 2015. Lalu yang kedua yaitu pameran bersama dengan museum-museum lain, jumlahnya ada 19 museum di tahun 2019. Itu kami mengundang beberapa museum-museum yang ada di Jakarta maupun di luar Jakarta untuk memamerkan koleksi dan juga narasi sejarahnya di sini. Lalu ya momen ketiga yaitu momen revitalisasi museum yang diadakan pada tahun 2019 pula, di mana kita melakukan penyegaran museum baik itu secara konten, narasi dan juga penataan tata pamer yang lebih menarik lagi. Jadi bagaimana nih pemirsa? Tertarik untuk berkunjung ke Museum DPR? Yuk kita lestarikan benda-benda bersejarah yang dimiliki oleh Museum DPR sebagai napaktilas perjalanan lembaga parlemen di Indonesia. Sampai jumpa di episode TVR 09 berikutnya. Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini, Senin 21 Maret 2022. Agenda DPR RI pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 4 DPR RI akan mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan beberapa mitra yang akan membahas permasalahan pangan nasional. Dilanjut pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kadensus 88 dan Kepala BNPT. Lalu di siang harinya pemirsa, pukul 13 waktu Indonesia Barat, ada rapat dengar pendapat antara Komisi 1 DPR RI dengan Dewan Pengawas LPP RRI dan LPP TVRI. Lalu pada pukul 15.30, Komisi 9 DPR RI akan mengadakan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, serta sejumlah agenda DPR RI lainnya yang dapat disaksikan di layar televisi Anda tentunya hanya di TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi kali ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, pandemi masih belum berakhir. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Alfat Rizky dan rekan saya Elisa Purba, sampai bertemu kembali di TVR 09 esok hari. Sampai jumpa.
Badan